Hai teman-teman Himakunpad. Welcome to Hi Talk, Himakunpad Talk. Hi Talk merupakan program terbaru dari Career Advancement yang menggantikan kajian yang sebelumnya berupa infografis menjadi diskusi ringan dalam bentuk podcast. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya, tetap jaga kesehatan. Di episode ketiga, kita bakal ngobrol-ngobrol nih seputar dunia karir. Bersama aku Kansa dari Akuntansi 19. Wajib banget buat kakak-kakak dan teman-teman semua untuk dengerin nih. Makanya yuk siapin cemilan dan headset kalian karena sebentar lagi High Talk akan segera dimulai. Nah, sekarang aku udah terhubung nih sama narasumber kita yang saat ini bekerja di salah satu perusahaan FMCG di Indonesia. Yang produk-produknya tuh udah nggak asing lagi deh kalian dengar. Pasti udah pada penasaran banget kan, siapa sih narasumber kita hari ini? Halo Kak Faza, apa kabar? Halo Kansa, apa kabar? Baik Kak, sebelumnya boleh Kak Faza memperkenalkan diri dulu ke teman-teman pendengar. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Faza Drizal, bisa dipanggil Faza. Sekarang sebagai asisten manajer di Unilever Indonesia. Makasih ya Kak Faza udah mau menyempatkan waktunya buat sharing-sharing sama kita hari ini. Sebelumnya aku boleh tahu nggak Kak, di masa pandemi sekarang ini Kakak lagi sibuk apa aja sih selain kerja? Masa pandemi, mencari skill baru. Karena sekarang kan kita semua pada di rumah ya, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi ya coba cari pembelajaran baru. Sekarang aku lagi belajar coding sih, Python tuh. Itu lewat online class. Oh gitu ya Kak Faza. Oke Kak. Tadi kan yang seperti Kak Faza bilang, saat ini Kak Faza bekerja sebagai asisten manajer ya. Boleh tahu nggak sih Kak, selama kuliah tuh Kakak ngapain aja sih sampai sekarang bisa sesukses ini jadi seorang asisten manajer gitu? Oke, mungkin sharing dikit. Jadi kalau misalnya aku tuh angkatan 2011 masuk ke Unpad Akuntansi. Dulu di Akuntansi Unpad tuh pernah jadi pengurus bagian educational event, manager educational event. Pernah jadi kepanitiaan juga di NAW atau sekarang namanya PAW ya kalau nggak salah. Terus pernah jadi mentor, pernah jadi TA juga di Amvita, Management Finance Teaching Assistant. Sama terakhir itu pas mau lulus aku jadi FAMA. Dan di tingkat akhir tuh sempat dapat kesempatan untuk jadi Deloitte Brand Ambassador gitu. Itu kurang lebih short description pas lagi di kuliah sih. Wah, keren banget Kak Faza. Banyak banget pengalaman dan kegiatan yang Kak Faza lakuin ya selama kuliah saat itu. Aku mau nanya nih Kak, setelah wisuda tuh Kakak gimana? Kan dari semua recap dari kegiatan yang Kak Faza lakuin selama kuliah tuh, itu begitu wisuda, Kak Faza langsung dapat kerja atau saat itu Kak Faza ada hambatan dulu nih waktu cari kerja? Oke, nah jadi pas udah lulus, kan tadi aku sempat bilang ya aku jadi Deloitte Brand Ambassador. Nah Ya. kebetulan dengan jadinya itu aku tuh ditawarin langsung masuk Deloitte waktu itu. Intinya kalau udah lulus ya udah lo bisa join ke tempat kita nih. Tapi waktu itu sambil lulus aku juga ikutan seleksi di Unilever. Waktu itu namanya UFLP atau Unilever Future Leader Program. Nah itu barengan tuh. Jadi si Deloitte udah nunggu, Unilever masih proses. Ya udah prosesnya Unilever berjalan, dan akhirnya terpilih juga sebagai UFLP Batch tahun 2015. Jadi pada saat aku lulus, aku langsung masuk kerja waktu itu. Nah seleksi itu kejadian sebelum lulus, 1-2 bulan sebelum lulus gitu sih. Jadi alhamdulillah nggak banyak waktu idle dari lulus sampai dapat kerja sih untungnya. Jadi setelah kakak lulus tuh maksudnya udah nggak cari-cari info pekerjaan lagi ya karena saat itu udah ada 2 yang nunggu nih. Bisa Iya, dibilang iya, gitu ya Kak? Ya, benar. keren banget sih. Kakak tuh bisa tahu ada info lowongan gitu tuh dari mana sih Kak? Unilever deh misalnya. Oke, nah Unilever ini menarik nih. Jadi sebenarnya waktu itu aku nggak terlalu tahu atau aware tentang Unilever. Nah, cuma waktu itu aku diundang sama presiden pas aku jadi kepanitiaan. Namanya Andrian Hadianto, atau kita bisa sebutnya Kapten. Kapten ini karena dia dulu jadi presiden, dia tuh ditanya sama Bu Nani. Ini ada Unilever lagi mencari kandidat-kandidat untuk si seleksi tadi. Mau diajak untuk kayak dinner dulu. Coba dong kasih nama siapa aja yang kira-kira bisa join atau yang menurut lo bagus, kata Bu Nani ke Kapten gitu. Ya udah kebetulan karena kapten tahu aku, ya udah aku ikutan diajak kapten. Dari situlah mulai seleksi berjalan. Jadi nggak tahu apakah ini beruntung apa enggak, tapi justru opportunity itu datang karena aku pernah aktif di Hima. Jadi ya ini mungkin salah satu contoh real ya, kalau misalnya opportunity itu bisa dua arah. Jadi bisa kalian mencari, bisa juga kalian dicari. Dan kalian dicari itu artinya network kita juga harus kenceng gitu. Kita harus punya kredibilitas yang bagus, kita harus aktif, dan kita juga harus punya network yang luas gitu. Ya sih Kak, itu salah satu benefit Kakak juga ya, maksudnya masuk Hima gitu. Jadi Hmm. Kakak bisa dapat kesempatan untuk langsung ikut seleksi di Unilever. Kak Faza itu kan istilahnya udah dapat pekerjaan nih sebelum Kak Faza lulus.
Ada nggak sih Kak persiapan yang Kakak siapin waktu kuliah dulu? Persiapan ya, kalau persiapan sendiri sih sebenarnya aku tuh baru bisa bilang aku benar-benar siapin banget tuh di tingkat 3. Kenapa di tingkat 3? Karena di tingkat 3 itu aku baru mulai terekspos dengan adanya dunia pekerjaan atau dunia setelah atau bahkan di luar Unpad gitu ya. Dimana di situ tuh aku mulai banyak ketemu teman-teman di luar Unpad, anak ITB, anak UI, terus habis itu ikutan Deloitte Ambassador. Di situ aku baru tahu tuh apa sih yang sebenarnya ada di luar sana, apa yang harus aku lakukan untuk bisa mendapat di luar sana. Contohnya adalah GPA, misalnya IPK. IPK itu penting sebagai pintu pertama. Setelahnya sih nggak terlalu penting. Tapi kalau misalnya mau masuk ke dalam perusahaan bagus, IPK itu pasti harus kudu 3,5 minimal. Nah, kedua adalah dari sisi soft skill dan juga wawasan. Karena pada saat tadi aku Deloitte Ambassador, itu kan sebenarnya kita dites bersama juga dengan anak-anak mahasiswa lainnya di seluruh Indonesia. Yang bisa membuat aku kenapa dapat itu dan berhasil itu adalah bukan masalah akuntansinya sebenarnya, tapi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berargumentasi, bagaimana cara kita memberikan opini atas suatu hal yang bahkan sebenarnya nggak ada hubungan sama akuntansi. Karena waktu itu aku ingat pertanyaan adalah tentang apabila lo menjadi Miss atau Mister Universe dan bisa melakukan satu hal untuk dunia ini, apa yang lo bakal lo lakuin. Jadi hal seperti itu tuh hal aneh yang sebenarnya kayak apa hubungannya sama akuntansi gitu, tapi itu yang membuat kita punya edge, kita punya kelebihan daripada orang lain. Kalau misalnya kalian bisa melakukan itu, mempersiapkan itu semua, gue bisa jamin kalian bakal lebih punya kesempatan daripada orang-orang lain yang hanya kerjaannya belajar. Dan jangan lupa juga yang terakhir ya pastinya berorganisasi, karena organisasi itu penting banget untuk melatih teamwork dan juga bagaimana cara kalian ngobrol di depan publik dan juga bikin suatu proker kayak gitu. Jadi karena itu hal-hal yang bakal nanti sangat applicable pada saat kalian di pekerjaan. Begitu sih. Jadi dan ya sedikit networking juga. Karena tadi seperti aku bilang, aku masuk Unilever itu karena networkku dengan kapten. Kalau misalnya aku dari awal nggak pernah ketemu kapten, nggak pernah kenal, nggak pernah ngobrol, ujungnya aku mungkin nggak bakal di Unilever kayak gitu. Oh alah gitu ya Kak. Terus Kak aku penasaran, untuk proses seleksi di sananya tuh karena Kakak masuk lewat jalur bisa dibilang yang khusus gitu ya, tuh sama nggak sih Kak kayak orang-orang yang mau daftar di Unilever tapi ya dia lihat dari misalnya dari LinkedIn gitu-gitu, tuh tahapnya sama nggak Kak? Oke, kalau tahapan agak berbeda. Jadi karena UFLP itu kan sebenarnya program 3 tahun. Dia itu program manajemen training di mana kalau misalnya lolos, itu langsung jadi manajer. Nah, si UFLP ini, dia waktu zamanku sih itu seleksinya pertama dia ngajak kita makan dulu nih, dinner bareng, ketemu sama director-director dan juga CFO dari Unilever. Di situ kita sharing, kita tanya-tanya, apa sih Unilever itu, kenapa Unilever itu menarik, tapi emang lebih banyak kita, curiosity kita tuh dijawab, penasaran kita tuh dijawab. Nah, dari situ, nanti Unilever tuh bakal melihat mana sih kira-kira yang kandidat yang oke menurut mereka. Habis itu ntar langsung kita diundang ke yang namanya UCamp. Jadi Unilever Camp ini diadainnya di Bogor, di Villa Unilever. Itu prosesnya tuh kita disuruh bikin study case bareng sama kelompok kita. Jadi ada berapa puluh orang, itu dibagi-bagi jadi kelompok. Dimana nanti study case ini berdasarkan real life case yang ada di Unilever gitu ya, kesehariannya Unilever gimana. Terus habis itu di situ nanti disuruh present. Nah, habis present, dari situ diseleksi lagi tuh. Mereka bakal cuma ngambil terakhir pas zamanku 10 besar. Nah, 10 besar ini dites individu. Jadi kayak dikasih kayak suatu kasus, di mana nanti habis itu kita present back ke jurinya. Nah, tapi pada saat kita presentasi lagi, itu pas kita presentasi, kita di-challenge. Kita ditanya sama director-director ini, kenapa kamu melakukan seperti itu? Kenapa kamu merekomendasikan seperti itu? Jadi di situ tuh nggak cuma dites masalah skill atau technical, tapi juga dites bagaimana cara kita itu bisa work under pressure. Karena itu benar-benar aku di pressure, kayak, kok lu ngelakuin kayak gitu sih? Lu lulus di mana? Lu alma mater mana? Lu alma mater Unpad? Masa Unpad ini nggak bisa kayak gitu? Jadi that kind of pressure tuh sengaja dibuat oleh mereka tuh untuk mengetes kita gitu. Nah, habis itu udah dipilih zamanku tuh 5 dan udah kita lulus tuh 5. Jadi UFLP batch 2015. Jadi dari berapa orang tuh Kak bisa sampai endingnya 5 orang? Kalau yang dari dinner aku nggak tahu ya totalnya, karena dia itu road gitu ke semua kampus di seluruh Indonesia kayak UGM, ITB, UI, Unpad. Nah, tapi pas di UCamp itu kalau nggak salah, seingatku itu nyampe sekitar 40 orang. Oh, Jadi jadi dari 40 orang itu seleksi sampai ke 5 orang. 5. Beruntung banget sih Kak Faza ya, dari 40 jadi 5 gitu. Dari pengalaman Kakak di Unilever juga kan sendiri udah lama ya Kak. Berapa lama tuh kira-kira Kak Faza di Unilever? Karena aku udah lebih dari 5 tahun. Aku kemarin Agustus tuh udah tahun ke-5 berarti, anniversary 5 tahun di Unilever. Ya kan pengalaman Kak Faza kerja di Unilever sendiri kan udah 5 tahun nih ya Kak. Pasti ada dong suka dan duka yang Kakak laluin selama di sana. Boleh sharing dikit nggak Kak ke teman-teman juga? Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang bener-bener nggak bisa Kakak lupain sampai sekarang?
Ini kan pertanyaan suka dan duka ya, berarti ada yang bagus, ada yang jelek ya. Iya, iya. Kalau misalnya yang bagus, pastinya kita sebagai fresh grade gitu ya waktu itu pertama kali masuk, itu benar-benar menghadapi suatu hal yang baru, yang dimana itu berbeda banget sama apa yang kita pelajari di kuliah ataupun apa yang kita laksanakan di sehari-harinya di kuliah. Dimana kalian ketemu sama orang-orang yang jauh lebih senior, punya ilmu lebih banyak, praktek-praktek yang udah mereka tahu. Jadi itu sangat exciting karena kamu punya banyak banget opportunity untuk belajar hal baru. Terus habis itu karena Unilever salah satu ya one of the biggest FMCG company in Indonesia, di mana ya Iya, kalian semua tahu lah brandnya pasti ada di mana-mana gitu ya. Jadi iya, itu Kak. best practice-nya itu ada semua tuh di Unilever. Kayak misalnya dalam proses jualan, bagaimana sih cara approach Unilever untuk jualan? Gimana cara kita ensure brand kita tuh ada selalu dalam top of mind-nya masyarakat? Gimana kalau misalnya masyarakat itu mikir sampo mikirnya clear misalnya, atau mikir sabun mikirnya Lifebuoy. Jadi hal seperti itu tuh banyak banget dan itu nggak limited ke finance ataupun accounting. Nah menariknya itu di situ karena di situ justru belajar bisnisnya tuh sangat-sangat menyenangkan dan juga sangat bermanfaat sih kayak gitu. Dan Unilever itu anaknya karena mungkin vibe-nya itu angkatan aku itu kebetulan banyak banget di Unilever. Jadi yang kebanyakan itu sepeersku itu adalah angkatan-angkatan 2011 ke bawah. Jadi itu kita ngerasa banget di sana itu teman tuh bisa ketemu di mana-mana dan kita punya banyak teman. Jadi kayak semi-semi kuliah lah. Jadi kerjaan tetap harus jalan tapi kita selesai kerjaan kita bisa having fun, hangout, ngobrol. Jadi nggak seperti dunia korporat pada umumnya yang kalian pikirkan gitu. Unilever tuh berbeda di situ. Hmm. Nah itu kan sukanya tuh, dukanya banyak juga, jangan salah. Karena Iya. gimana ya, jadi kan dukanya itu, aku kan tadi bilang, aku masuk itu sebagai UVLP, Management Training Program. Tapi aku itu gagal dari program itu di tahun 1,5 tahun dari program itu berlanjut. Dan di situ tuh kerasa banget kegagalan itu sangat impactful ke diriku. Kenapa? Karena pada saat join UVLP program itu merupakan suatu program yang benar-benar memberikan pressure yang sangat besar. Karena kalian di-expect dari awalnya fresh grade, belum ngerti apa-apa, dalam waktu 3 tahun bisa jadi manajer. Dan itu exposure-nya itu kemana-mana, kalian bakal belajar banyak banget tiap 6 bulan at least itu di rotate, jadi kerjanya nggak cuma itu aja, dan harus di-expect kalian bisa deliver pekerjaan jauh lebih tinggi daripada orang yang bukan UFLP. Jadi bayangin aja tuh pressure-nya bagaimana. Jadi emang kayak kalau misalnya kalian masuk ke dalam UFLP terus ada dalam satu role, kalian di-expect lebih bisa, lebih jago, dan lebih bisa punya ngasih ide daripada orang yang udah di role itu udah 5 tahun 4 tahun kayak gitu. Oh, Jadi benar-benar apa ya, kalau bahasanya Unilever tuh pressure cooker gitu. Jadi benar-benar kayak ya presto lah gitu. Kalau lo kuat di sana lo bakal jadi manajer, kalau nggak kuat ya udah gagal. Nah di situlah aku merasakan one of the biggest impact in my life karena adalah sebagai pada saat aku gagal. Dan pada saat gagal pembelajaran yang kita dapat itu jauh lebih banyak daripada pada saat kita sukses. Karena pada saat kita sukses ya udah kita happy gitu kan, kayak gue banyak nih pekerjaan gue yang bisa gue lakukan. Tapi pada saat gagal itu kita benar-benar refleksi diri banget, kayak apa sih yang gue salah, apa yang salah gue lakukan, apa yang harusnya gue lakukan lebih baik, apa yang harus gue pelajarin, apa yang gue miss. Dan di situ yang dilihat adalah bagaimana secepat apa kalian bisa bounce back atau balik lagi setelah kalian gagal. Jadi itu menurut aku adalah salah satu ya suka dan dukanya juga di Unilever gitu sih, Kansa. Hmm, terakhir ya Kak, sebelum podcastnya kita akhirin, Kak Faza ada tips nggak buat teman-teman pendengar? Persiapan apa aja sih yang harus disiapin dari sekarang, biar teman-teman juga bisa kebayang kalau nanti akan daftar kerja gitu setelah lulus? Oke, summary adalah cari tahu apa yang kalian mau setelah kalian lulus. Karena waktu aku di sana di Unpad itu aku merasa itu kurang yang aku dapat. Cari tahu dulu apa yang kalian mau jadi apa setelah lulus, apakah mau masuk ke Unilever, apakah BUMN atau apapun. Cari tahu dari situ kebutuhannya apa, karena tiap company itu beda-beda. Misalnya Unilever mungkin IPK harus minimal 3,5. Berarti kalian harus belajar dong, jelas 3,5. Terus aktif dalam organisasi, karena itu juga dilihat soft skill-nya itu jauh penting. Dan terakhir adalah yang pasti kalian tetap harus punya ambisi. Kalau misalnya kalian mau sukses, kalau misalnya kalian mau berhasil dalam hidup, kalian harus punya juga usaha yang sesuai. Jangan expect kayak ya udah gue pengen main-main aja sama teman gue, terus habis itu ya semoga nanti gue lulus gue bisa kaya atau gue bisa sukses. Ya jangan kayak gitulah. Maksudnya sesuai lah. Kerja keras itu bakal sesuai juga dengan result yang bisa kalian dapat. Jadi saranku adalah know what you want to do and do the best to get that. Gitu sih. Wah, makasih banyak ya Kak Faza udah mau menyempatkan waktunya buat sharing, terus juga mau memberikan sepatah dua kata nih buat pendengar semua. Ya sama-sama Kansa. Thank you ya udah mengundang diriku juga sini. Iya, sama-sama Kak Faza.
Nah, itu dia untuk podcast episode kali ini. Mohon maaf kalau dari aku atau Kak Faza ada salah kata. Jangan lupa buat di like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah!